taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, ya netizen semuanya, mudah-mudahan kita semua pada kesempatan di siang hari ini masih diberikan limpahan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga dijauhkan dari bala setiap bencana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, sebagaimana ketika kita sebagian kita yang sholat subuh berjamaah bersama imam atau sholat sendirian saat witir membaca doa kunut, yaitu baqina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita memohon supaya Allah menghindarkan kita dari sesuatu yang telah Allah tetapkan pasti terjadi di muka bumi ini, atau juga dengan membaca zikir-zikir yang dibaca pada setiap pagi dan petang hari. Salah satu contohnya yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'il alim juga 3 kali. Bisa dibaca saat masuknya subuh atau setelah subuh, dan masuknya maghrib atau setelah sholat maghrib. Mudah-mudahan dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut kita terhindar dari musibah, bala, dan bencana ataupun sengatan binatang berbisa. Teman-teman, kembali izin pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kembali. Kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 867, kitab yang ke-52. Ini sudah hampir-hampir di bagian akhir kitab ini kalau teman-teman punya kitab yang sama, yaitu di nomor hadis 2947. Ini ada kitab Sahih Muslim ini lebih dari 3000 sebenarnya hadisnya, karena ini ada satu hadis cuman disebutkan sampai 2. Kadang ada satu nomor, ada 2 sampai 3, ada sampai 5 hadis gitu. Ini di nomor hadis 2547 akan kami bacakan ya bagian yang kedua seperti itu. Jadi kalau yang pertama redaksinya sedikit kurang lengkap, nanti yang kedua bagiannya lengkap. Tadi intinya sama, yaitu bahwasanya rawi hadis ini terhubung daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti ya ini sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali syittan, itu. Hendaklah beramal ya, seperti itu. Segeralah kalian beramal sebelum munculnya 6 perkara syittannya. Ad-dajjala wad-dukhana wad-dabbatal ardi wa tulu asy-syamsi min maghribiha wa amral amati wa huwaisata ahadikum. Jadi yang pertama, beramallah sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama itu keluarnya atau munculnya Dajjal. Nah, ini sekarang ini Dajjal anak-anak sudah banyak muncul ya, mengaku menjadi nabi, mendapat wahyu, bisa video call sama malaikat, mendapatkan pesan di alam kubur segala macam. Jadi cukup tolak dengan kalimat la. Satu kalimat lamnya lam nafi, la nabiyya ba'di atau la nabiyya ba'd, itu menolak tidak akan ada nabi lagi setelah Rasulullah diutus dan Rasulullah wafat, seperti itu. Jadi kan banyak muncul walaupun meskipun ada yang membenarkan gitu, karena Nabi pun sudah memberikan kabar 14 abad sebelum Dajjalnya keluar, sudah diberikan kabar kita. Inilah istimewanya umat Rasulullah SAW, sudah diberikan tanda bahaya yang akan muncul di akhir zaman. Tapi setiap ada yang mengaku sebagai Nabi, lucunya ada juga yang mempercayainya jadi pengikutnya. Ini kan ada agak perlu ini ya, sedikit pencerahan atau kecerdasan edukasi. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Nabi, cukup tolak dengan kalimat satu kalimat la saja gitu, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang kedua, waddukhana, itu munculnya kabut ya. Ini kalau dalam riwayat hadis yang berbeda disebutkan 40 hari terjadi kabut. Orang-orang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya masih ada keimanan di hatinya. Nah, itu keutamaan beriman kepada Allah di akhir zaman tuh seperti hijrah mendatangi Rasulullah SAW gitu. Saat terjadi pembunuhan kita masih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang tersisa nanti sebelum hari kiamat, sebagaimana video yang kami buat sebelumnya, yang paling terbaru yaitu tinggal orang-orang yang fajir gitu, orang-orang yang sangat jahat, sangat buruk, yang akan merasakan kegonjangan dari kiamat. Yang ketiga, wadabbatal ardi, yaitu binatang melata yang keluar dari bumi. Nah, seperti itu. Binatang melata yang keluar dari bumi. Ini binatang ini jika tidak keliru dalam Sahih Al-Bukhari diberikan penjelasan, dia akan keluar dengan membawa stempel, yaitu stempel mukmin dan stempel kafir ataupun munafik. Jadi setiap orang yang beriman akan ada stempel di mukanya yang bisa dilihat oleh setiap orang yang menyaksikan wajahnya. Jadi binatang bukan binatang yang sembarangan ya, dia akan keluar dari bumi sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah SWT, dan menjadi tanda datangnya hari kiamat, seperti itu. Jadi kita harus beramal sebelum makhluk ini keluar dari bumi. Wa tulu asy-syamsi, dan
terbitnya matahari min maghribiha, dari barat. Ya, jadi kalau terbit matahari dari barat, taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum beriman, belum mengusahakan amalia, amal soleh dengan keimanan tersebut, ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak akan diterima lagi amaliyahnya. Bahkan iblis pun setelah terbit matahari dari barat, dia akan menangis dengan sekencang-kencangnya. Jika seandainya didengar oleh penduduk bumi, termasuk kita, maka semuanya akan mati karena tangisannya yang sangat memilukan itu. Ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. 4. Yang kelima yaitu wa amrul amati. Apa itu amrul amati? Yaitu kekhususan salah seorang urusan umum di hari kiamat ya. Wa amrul amati, urusan umum yang terjadi di hari kiamat itu. Yang terakhir atau yang keenam, wa huwais sota ahadikum. Nah, itu dia, itu ini kekhususan di antara kalian. Jadi kalau yang pertama disebutkan urusan umum terjadinya hari kiamat, yang terakhir adalah kekhususan salah seorang di antara kalian, yang dimaksud adalah kematian. Nah, ini pasti. Jadi jangan sampai setelah nyawa di tenggorokan, ya kan, wa huwais sota ahadikum, kekhususan bagi kita yaitu kita bakal mati sebelum terjadinya kiamat. Itu termasuk kiamat kecil, kematian setiap individual. Ini saja teman-teman, yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran, pengingat, dan sebagai peringatan sekaligus edukasi bahwasanya beramallah sebelum terjadi 6 hal yang saya sebutkan tadi. Kalau saya ulangi dari pertama, jika saya ulangi, itu beramallah sebelum munculnya 6 hal, yaitu pertama keluarnya Dajjal, yang kedua munculnya kabut, ini adalah ayat berbeda disebutkan 40 hari. Yaitu yang ketiga munculnya binatang melata dari muka bumi yang akan membawa stempel munafik, mukmin ataupun kafir. Yang keempat terbitnya matahari dari barat. Yang kelima yaitu urusan khusus yang terjadi pada hari kiamat dan kekhususan bagi diri kita masing-masing di antara kita, yaitu yang disebut dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.